Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas seni budaya bersama saya, Asri Puspitarini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip menggambar. Nah, apa saja prinsip-prinsip dalam menggambar seni rupa dua dimensi? Mari kita simak tayangan berikut ini. Prinsip menggambar yang pertama adalah kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity yang dimaksud adalah menyatu padunya menyatu padu dalam membangun komposisi. Jadi masing-masing unsur dalam objek seni rupa itu sendiri, dalam gambar itu sendiri saling berhubungan, berkaitan satu sama lain, tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, contoh dari gambarnya adalah seperti ini. Kemudian proporsi. Kalau kita mengingat atau membahas tentang proporsi, pasti yang kita ingat pertama adalah tentang proporsional atau ukuran ideal. Nah, perbandingan ideal dan harmonis antara objek satu dengan objek yang lain sesuai dengan visual atau secara langsung. Jadi ketika kita lihat proporsinya seperti apa, nah ketika kita gambarkan ya minimal harus hampir sama dengan yang kita lihat secara visual. Nah, sekarang coba kita amati video berikut ini. Adalah yang atas adalah dengan proporsi yang kurang tepat dan yang bawah dengan proporsi yang sudah tepat. Kemudian kita lihat contoh gambar anatomi muka. Nah, kalau menggambar model kita harus yang agak susah di sini adalah menggambar wajah, di mana proporsi antara mata, hidung, mulut, alis dan semua yang ada di muka itu terlihat dengan proporsi yang jelas seperti gambar aslinya atau seperti kita sedang memotret. Nah, pada kita menggambar atau melukis wajah itu sama dengan memotret. Jadi proporsinya harus skalanya harus tepat. Nah, kemudian komposisi. Komposisi adalah penyesuaian elemen-elemen gambar baik background, objek maupun point of interest atau titik fokus itu sendiri. Nah, untuk menyusun unsur-unsur rupa sehingga menjadi susunan yang harmonis itu, pahami dulu media dan ukuran objek gambar sehingga gambar itu lebih seimbang. Jadi objek medianya dan objek gambarnya itu seimbangannya seperti apa? Agar seluruh elemen itu memiliki komposisi yang tepat. Adalah tata letak atau cara menyusun objek-objek tersebut. Itu komposisi. Nah, ini contoh dari menerapkan komposisi yang tepat. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan atau balance itu adalah berarti terdapatnya kesan tidak berat sebelah. Nah, pada keseimbangan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah sentral, diagonal, simetris, dan asimetris. Berikut yang simetris, kanan dan kirinya yang warna orange dan yang warna biru adalah asimetris. Nah, kalau ini keseimbangan bagaimana ya? Ini ada sentral, ada diagonal, kanan kirinya tidak tepat, simetris, asimetris, diagonal, sentral menyatu jadi satu, kesatuan. Kemudian irama atau ritme. Irama atau ritme adalah susunan kesan gerak
atau susunan kesan gerakan dari unsur visual dengan adanya pengulangan. Nah, jadi ada pola pengulangan dalam suatu irama. Nah, yang diulang itu apa saja sih? Nah, ada variasi warna, ukuran, jarak, maupun teksturnya. Kesan gerakan itu mungkin mengalir, bergelombang, putus-putus, zigzag, maupun hal yang lain sebagainya. Gerakan irama dapat ke berbagai arah, dapat dimulai dari pinggir ke tengah atau dari tengah ke pinggir. Nah, itu contoh-contoh dari irama atau ritme. Jadi sudah ada 6 gambar. Nah, sini ada lagi. Nah, biasanya kalau irama itu pada gambar-gambar batik geometris ya. Ini yang pertama itu gambar batik geometris. Bisa irama warna, bentuk, ukuran, dan sebagainya. Nah, kemudian keselarasan atau yang biasa disebut dengan harmoni. Penggambaran objek yang memberikan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda, atau benda yang satu dengan yang lain dipadukan. Nah, sehingga dia selaras atau harmonis. Contohnya adalah gambar berikut ini. Nah, di situ ada beberapa buah yang ditata sehingga perpaduannya itu selaras atau harmonis. Kemudian kalau bahas gradasi, biasanya kita sudah langsung berpikir pada warna. Nah, gradasi warna. Susunan warna yang berdasar pada beberapa tingkatan khusus dalam sebuah karya seni. Nah, contoh dari gradasi warna ada di gambar sebelahnya. Contoh lukisan yang menggunakan gradasi warna seimbang adalah seperti ini. Nah, kemudian ada penekanan. Penekanan atau biasa disebut juga empasis atau bisa juga disebut center of interest. Nah, penekanan itu adalah memusatkan perhatian, dari kata center of interest itu tadi. Penekanan disebut center of interest, dibuat mengelompokkan bentuk, memberikan warna yang berbeda dari sekitarnya, memberikan hiasan atau motif sehingga perhatian tertuju pada tempat yang ingin ditonjolkan. Prinsip dominan atau prinsip subordinasi yang mana ada satu aspek yang mendominasi lainnya. Nah, contoh dari gambar yang menggunakan empasis atau penekanan. Titik fokusnya terlihat sangat jelas pada mata yang ada di tengah daun. Nah, kemudian gambar tentang penekanan lagi. Kemudian kontras. Kontras atau penyusunan dua unsur yang saling tumpang tindih atau tumpang tindih. Nah, bisa di antara terang dilawankan dengan gelap atau lembut, tekstur lembut disandingkan dengan tekstur kasar. Nah, kontras di sini berhubungan erat dengan adanya gambar gelap terang. Biasanya kontras warna nih. Ada warna pastel, kemudian di situ ada warna neon. Nah, disandingkan. Nah, itu kontras sekali kan, jelas. Lalu salah satu prinsip untuk membangun penekanan itu yang menggunakan kontras ini tadi. Jadi kontras center of interest tadi berhubungan satu sama lain gitu. Jadi ketika di gambar itu terdapat warna monokrom atau terdapat warna pastel, warna-warna yang lembut, kemudian di sana ada warna cerah, merah darah gitu kan. Itu menjadi satu kontras tersendiri yang akhirnya menjadi pusat perhatian. Nah, jadi menjadi center of interest. Nah, ini contoh gambar model dengan menggunakan prinsip kontras. Nah, itu tadi tentang prinsip-prinsip menggambar. Nah, prinsip menggambar sebenarnya bisa dijadikan satu aja. Disimpulkan atau bisa disederhanakan prinsip-prinsip menggambar tadi itu menjadi 4 aja. Jadi ada kesatuan atau unity yang menyatu menjadi satu, dipadukan menjadi satu, unsur satu sama lain saling berhubungan. Lalu ada keseimbangan, yaitu seimbang antara kanan dan kiri, simetris, asimetris, diagonal, sentral. Nah, seimbang. Komposisi, tata letaknya
itu pas, perbandingan tata letaknya itu tepat. Kemudian yang terakhir proporsi. Jadi perbandingan ukuran atau pola perbandingan ukuran dari gambar yang kita gambarkan dengan apa yang kita lihat atau divisualkan. Jadi 4 aja. Nah, yang lainnya itu adalah jika disatukan nantinya gambar tersebut, prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan suatu gambar atau suatu lukisan itu menjadi gambar yang harmonis atau selaras. Nah, gitu. Terakhir kita ada assessment atau penugasan. Silahkan kalian cermati penugasan pada EUKBM kalian masing-masing yang sudah di-download. Kemudian kalian pelajari gambar-gambar yang harus kalian sempurnakan menjadi dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah saya bahas tadi. Nah, jika ada yang masih kebingungan atau kesulitan, silahkan kalian tanyakan kepada saya melalui segala aplikasi yang kita gunakan untuk pembelajaran daring di masa pandemi ini. Nah, terakhir saya ucapkan terima kasih kalian telah mendengarkan, menyimak dengan baik pembahasan materi tentang prinsip menggambar. Semoga selama pembelajaran di rumah ini kalian tetap semangat, belajar di mana saja sambil mengerjakan apapun, tetap semangat, tetap kreatif. Menggambar atau tugas seni budaya ini gunakanlah sebagai bahan refreshing kalian ya, untuk menggambar, mencoret-coret, menuangkan segala ide, warna dan sebagainya sesuai dengan penugasan atau perintah yang telah diberikan. Jadi jangan lupa bahagia, tetap semangat, tetap kreatif. Semoga semua dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri untuk pembelajaran seni budaya kali ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.